Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Assalamualaikum nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur, mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita masih diberi kesempatan dan kesehatan dan masih bisa bertemu pada majelis ilmu pada malam hari ini, kajian Arba'in An-Nawawi yang insyaallah dibawakan oleh Ustadz Topan Setiadipura. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga semoga kita senantiasa mempelajari, meneladani beliau, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan lagi kajian rutin kita. Kita akan insyaallah memasuki kajian yang ke-9 ya Kang, bab 9 tentang jalankan semampunya hadis ke-9 Arba'in An-Nawawi. Seperti biasa, kajian akan dibawakan oleh Ustadz Topan selama kurang lebih 1 jam. Setelah itu kita akan diskusi kurang lebih 30 menit. Bagi rekan-rekan sahabat yang ingin berdiskusi bisa mengajukan pertanyaan via chat maupun via langsung setelah pembahasan materi ini. Untuk berikan waktu, kita langsung saja mendengarkan paparan materi kita pada malam hari ini. Untuk itu, Ustadz Topan dipersilahkan, Kang. Ya, alhamdulillah, jazakumullah khair, Rama, atas pembukaannya dan moderasinya. Alhamdulillah, ikhwah dan akhwat sekalian yang insyaallah dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah SWT memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian kita, melanjutkan membahas buku Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan kita sebagaimana difahami kita mengambil dari syarah yang dibawakan oleh Imam Nawawi sendiri, insyaallah. Maaf, ini ternyata masih salah ini. Nanti kita koreksi. Ya. Judulnya masih salah, nanti kita koreksi karena malah belum update. Insyaallah hari ini kita bahas hadis yang ke-9 sebagaimana dalam yang disebarkan. Kita bahas hadis tentang perintah dari Nabi kita SAW, ya tentunya informasi dari Nabi kita SAW, berbagai terjemah menerjemahkannya macam-macam. Ada yang menyebutnya seperti yang kita sebutkan, ada yang jalani perintah sesuai kemampuan kita, ya sebagaimana bunyi hadisnya nanti. Langsung saja kita masuk ke matan hadis ini. Hadis ini an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, nama beliau menurut Imam Nawawi tentunya, ya. Jadi ingat, buku ini ditulis oleh Imam Nawawi, artinya Imam Nawawi sebenarnya punya sanad hadis-hadis ini yang tersambung dari Nabi kita Muhammad SAW sampai ke beliau. Lalu beliau hanya tuliskan langsung dari nabah sahabat, loncat jadi dari sahabat ke beliau. Beliau di tahun 600-an hidup, ya, itu di bypass ya untuk kemudahan menurut beliau. Jadi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, namanya Abdurrahman bin Sakhr. Ya, di sini kita tulis Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu. Qala, Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadisnya, ya,
Ini istilahnya matan dari hadisnya, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa saja yang saya larang, maka jauhilah. Jadi apa yang saya larang, maka wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang saya perintahkan kepada kalian, jadi apa yang saya perintahkan, laksanakanlah, fa'tu minhu mastata'tum, semampu kalian. Fa innama, sesungguhnya, ahlakal ladzina min qablikum, sini matanya seperti ini yang Ana tuliskan, ahlakal ladzina min qablikum, kehancuran umat sebelum kalian. Kehancuran umat sebelum kalian adalah kathratu masailihim, karena banyak pertanyaan atau banyak bertanya, dan ikhtilafuhum ala anbiyaihim, dan menselisihi atau menyelisihi nabi mereka. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi isi hadisnya, hadis yang mulia dari Nabi kita Muhammad SAW, ya, sebagaimana kriteria yang disebutkan oleh Imam Nawawi, hadis-hadis yang pendek tapi menjadi prinsip-prinsip agama, ya. Tentu berdasarkan pilihan dari Imam Nawawi, ya. Dan hadisnya kecil tetapi pendek, ya, tapi kita lihat nanti menjadi pelajaran yang agung bagi umat Islam. Pertama tentang Abu Hurairah, saya tambahkan di sini, ya, di syarah Imam Nawawi tidak ada tentunya, karena beliau mensyarah secara sederhana saja, ya. Tapi dalam buku syarah Arba'in Nawawi Ibnu Hajar Al-Haytami, Fathul Mubin, disebutkan pertama sebab penamaan Abu Hurairah, ya. Kunyah beliau Abu Hurairah. Hurairah itu isim tasghir, ya, isim kecil dari hirah, ya, kucing. Nah, kucing kecil itu Hurairah, ya. Dan kita sering sebenarnya pakai isim tafdil seperti isim tasghir, isim yang kecil, ya. Kitab misalnya, buku menjadi kutaib, ya. Dan banyak yang lainnya. Di sini beliau meriwayatkan wasababu talqibihi bidzalik, dan sebab beliau istilahkannya laqab, ya, penamaan Abu Hurairah adalah marawahu Ibnu Abdul Bar, apa yang diriwayatkan oleh ulama Ibnu Abdul Bar darinya, dari Abu Hurairah, ya. Annahu qala, bahwasanya Abu Hurairah berkata, kuntu ahmilu yauman hirratan fi kummi. Jadi saya suatu saat membawa hirrah di saku lah, ya, kalau sekarang, atau di pakaiannya. Farwa'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad SAW melihat saya, ya. Faqala li, maka Nabi kita Muhammad SAW bertanya kepada Abu Hurairah, ma hadhi, apa ini? Jadi ya, beliau bertanya seperti itu, mungkin tidak terlihat, ya, karena lagi di dalam kucingnya itu. Fakultu hirratun, maka Abu Hurairah menjawab, hirrah, kucing. Faqala ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, ya. Jadi nama itu diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Salah satu riwayatnya, ya, yang menurut ada beberapa riwayat disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam syarahnya, tapi menurut beliau banyak ulama yang menguatkan riwayat yang ini, ya. Gara-gara itu, dan memang dikenal beliau senang bermain atau merawat lah, ya, merawat kucing. Al-lain harisun alal ilmi wal hadis. Abu Hurairah, ya, sini kita sebutkan baru masuk Islam pada tahun ketika terjadinya perang Khaybar, ya. Perang Khaybar, peperangan Nabi kita SAW ke perkampungan Yahudi di Khaybar, ya, sekitar 150 meter di luar kota Madinah. Orang-orang Yahudi yang sebelumnya di dalam kota Madinah diusir, ya, lalu mereka berdiam di Khaybar, ya, di tanah yang juga subur, ya, sumber perkebunan tamar. Tamar artinya apa? Kurma, ya. Dan 7 hijrah Nabi kita SAW memerangi mereka dari Khaybar tersebut. Terjadilah perang Khaybar, dan setelah waktu itulah masuk Islamnya Abu Hurairah. Jadi secara waktu boleh dibilang belakangan dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya, ya. Khaybar tentunya sudah fase
Madinah, ya, sudah terjadi perang Badar, sudah terjadi perang Uhud, sudah terjadi perang Khandaq, ya. Perjanjian Hudaybiyah sudah terjadi. Setelah itu baru peperangan Khaybar. Ya. Baru masuklah Abu Hurairah. Jadi telat secara kronologis dibandingkan sahabat-sahabat senior lainnya. Tetapi Abu Hurairah adalah sampai sekarang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah, dua fakta ini yang kadang menjadi sebab sebagian orang ya menghembuskan isu bahwa hadis-hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah itu palsu, ya, hoax gitu. Dan ini tentu isu yang salah. Jadi yang hoax itu adalah isunya tersebut. Karena di sini diantara yang mendukung mengapa cuman sebentar bertemu dengan Nabi kita SAW, ya, tetapi merawaitkan begitu banyak hadis, ya. Disebutkan di sini oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, harisun alal ilmi wal hadis. Abu Hurairah begitu semangat dalam ilmu dan hadis, mengumpulkan ilmu dari Nabi kita SAW, ya, dari hadis-hadis Nabi kita SAW. Waqala, dan Abu Hurairah berkata, qultu, saya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni sami'tu minka hadisan katsiran. Saya mendengarkan darimu hadis yang banyak sekali. Wa inni akhsha an ansahu, dan saya takut saya lupa hadis-hadis tersebut. Faqala, maka Nabi SAW menyuruhnya, ubsud rida'ak, jadi bukalah kainmu, ya. Rida'ak sebagian terjemahannya jadi kain yang dipakai, sebagian dipakai sebagai apa? Rida itu pakaian di zaman Nabi itu biasanya ada dua pakaian, ya, lebih dekat ke pakaian ihram sebenarnya. Jadi pakaian yang digunakan di zaman Nabi itu lebih dekat dengan pakaian ihram saat ini. Nah, yang di atas itulah yang dinamakan rida, ya. Jadi bukalah ridanya, maka fabasattuhu di Abu Hurairah fadaraba biyadihi fihi thumma qala, maka Rasulullah memukul di atas kainnya tersebut, thumma qala dammuhu, tutup lagi, ada yang lipat lagi, fadammamtuhu, maka saya melipatnya, fama nasitu syai'an ba'dah, maka saya tidak melupakan sedikit pun setelah kejadian itu. Jadi setelah didoakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajarannya bagi kita tentunya bahwa itu doa dari Nabi kita Muhammad SAW, ya. Artinya tidak disyariatkan untuk mengerjakan hal yang sama. Jadi buka kain bajunya, jaketnya, lalu dipukul, ya, dan berdoa. Maka sisi pensyariatannya atau sisi istidlalnya, mengambil dalilnya bukan dari situ, ya. Pertama tentu ta'zim kita, keyakinan kita terhadap mukjizat Nabi kita Muhammad SAW, ya, dengan doanya, maka Abu Hurairah bisa selamat dari penyakit lupa, ya, lupa terhadap ilmu. Dan tentu semuanya atas izin Allah SWT. Sehingga pelajaran bagi kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan Abu Hurairah, jadi Abu Hurairah yang sering kelaparan ketika belajar, ya, di zaman Nabi SAW, ya, di zaman-zaman selanjutnya sempat ditugaskan menjadi pimpinan Bahrain, ya, oleh di zamannya Umar radhiyallahu anhu. Karena pimpinan Bahrain, dan Bahrain itu daerah yang juga kaya, ya. Bahkan sejak zaman Nabi kita SAW, ya, sering mengirimkan kekayaan berupa emas kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lalu kembali tinggal di Madinah dan meninggal pada usia 70 tahun di sekitar tahun ini, ya. Ibnu Hajar menyebutkan tiga riwayat, dan dimakamkan di Baqi', artinya di Madinah, ya, di dekat Masjid Nabawi. Ya, itu sekilas tentang sahabat kita yang meriwayatkan hadis kita kali ini, yaitu Abu Hurairah, ya. Kita masuk ke hadisnya, dan ini sekarang apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi berkata, qaulu sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi SAW dalam hadisnya, ma nahaitukum anhu fajtanibu, ya, jauhilah, ai ijtanibuhu jumlatan wahidah. Jadi jauhilah jumlatan wahidah, artinya kita terjemahkan di situ secara total. Jumlatan wahidah artinya sekali, benar-benar ditinggalkannya. La taf'aluhu, jangan mengerjakannya, wala syai'an minhu, dan juga tidak sebagian dari hal tersebut. Jadi betul-betul ditinggalkan, ya. Wa hadza mahmuluhu ala nahyi tahrim, dan yang dimaksud di sini adalah an-nahyu, pelarangan yang sifatnya tahrim, haram, ya. Karena kita tahu secara hukum
pelarangan ada dua, ya, ada yang haram, ada yang makruh. Begitupun perintah nanti ada yang wajib dan ada yang. Jadi yang dimaksud di sini adalah yang fajtanibuhu, yang betul-betul harus ditinggalkan secara total, adalah yang memang secara syariatnya dihukumi sebagai haram, nahyu tahrim, ya. Jadi haram, ya. Fa amma nahyul karaha, adapun pelarangan yang sifatnya karaha atau tidak kenal makruh, fa yajuzu fi'lih, maka boleh, artinya boleh dalam artian ya syariat tetap membolehkan hal tersebut. Ya, dan ini diantara para ulama mengatakan diantara poin dari ilmu, ya, keilmuan seseorang adalah kemampuan memilah mana yang haram dan mana yang makruh, ya. Jadi tidak semuanya kita gampangkan lalu semuanya haram aja. Ya. Meskipun terkesan hati-hati, ya, terkesan lebih soleh istilahnya mungkin, ya. Oh, dia soleh karena, tetapi itu secara syariat salah, ya. Karena mengharamkan sesuatu yang tidak haram tentu masalahnya. Jadi yang di sini betul-betul harus ditinggalkan total adalah yang nahyu at-tahrim, ya. Yang makruh tentunya namanya makruh, dibenci oleh Allah SWT, sebaiknya kita tinggalkan. Tetapi tetap jangan lupa, ya, ketika tentunya dari kesimpulan syariat ini, ya, dari para ulama kita bahwa itu makruh, maka dia hukumnya makruh, dibenci, tetapi dia tetap belum haramnya. Wa aslun nahyi fil lughah, dan asal dari an-nahyu, larangan, secara bahasa adalah al-man'u, artinya mencegah, ya, atau menghindari. Itu tentang ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, tentang yang haram. Dan poin yang tidak disampaikan oleh Imam Nawawi umumnya kita baca dalam syarah-syarah lain, mungkin Imam Nawawi mengira menurut beliau itu sudah jelas, ya, bahwa di sini tidak ada muqayyad, tidak ada syarat-syaratnya. Pokoknya kalau sudah dilarang dan itu haram, maka tinggalkan. Nah, ini berbeda dengan yang setelahnya. Qaulu sallallahu alaihi wasallam, wa ma amartukum bihi, adapun yang saya perintahkan, fa'tu minhu, maka datangilah atau kerjakanlah. Kalau mau mirip bentukannya dengan yang di atas, dengan larangan, itu berhenti sampai sini, fa'tu minhu. Jadi apa yang dilarang, fajtanibuhu, apa yang diperintahkan, fa'tu minhu, kerjakanlah. Tapi ternyata wa ma amartukum bihi, selain fa'tu minhu ada tambahan, yaitu mastata'tum. Ya, mastata'tum, apa yang sesuai dengan kemampuan kalian, ya. Dan ini diantara informasi penting atau utama dari hadis ini, mastata'tum. Jadi beda antara perintah larangan dan perintah untuk mengerjakan sesuatu, itu ada takyid istilahnya, artinya pensyaratan atau penambahan kriteria mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Imam Nawawi melanjutkan fihi masail. Ada beberapa masalah di sini, artinya beberapa pembahasan. Minha, diantaranya, Imam Nawawi membawa kita pada beberapa pembahasan, ya. Idza wajada ma'un lil wudu la yakfihi, jika dia punya air untuk wudu tapi nggak cukup, ya. Jadi dia punya air tapi hanya sedikit yang tidak cukup untuk dia wudu secara penuh dengan air. Apakah dia wudu dengan air yang ada meskipun sedikit, atau dia tayamum, ya. Pertanyaannya, maka dari hadis ini menurut Imam Al Azhar, maka yang azhar wujubu isti'malihi, wajib menggunakan air yang ada itu meskipun tidak cukup untuk seluruh anggota wudu, ya. Jadi fal azhar yang lebih kuat. Azhar ini sedikit kita belok ke istilah dalam fikih khasnya Imam Nawawi. Azhar ini beliau azhar itu yang lebih kuat pendapatnya, ya. Jadi yang lebih kuat ini istilah khasnya Imam Nawawi, ya. Wajib istimaluhu summa yatayammamu, lalu dia tayamum lil baqi, untuk melengkapi sisanya. Jadi misalnya dia wudu, airnya hanya cukup sampai tangan, maka bagaimana kakinya? Kakinya disempurnakan dengan tayamum. Tentu tayamumnya tetap dengan dua anggota tayamumnya, artinya tangan dan muka saja, ya. Tapi itu melengkapi apa yang tersisa dari anggota tubuh yang tadi wudu dengan air tadi, ya. Wa minha, hal lain juga,
idza wajada ba'du sa'i fil fitrati fa innahu yajibu ikhraju. Jika sekarang kasus lain misalnya zakat fitri, ya, zakat fitri, ya. Ini istilahnya kadang fitrati, kadang tanpa tak marbutah, ya. Kalau tanpa tak marbutah zakatul fitri, maka maksudnya zakat terkait dengan al-fitr, berbuka di ujung bulan Ramadan, ya, di ujung bulan Ramadan. Nah, menurut Imam Nawawi zakatul fitri di sini atau fitrah di sini fa innahu yajibu ikhraju, wajib dikeluarkan meskipun dia hanya punya wajada ba'dus sa'i. Ya. Hanya sebagian sok, tidak penuh satu sok. Padahal kita tahu ya jumlah yang dikeluarkan itu satu sok, ya. Satu sok. Jadi kalaupun ada ya dia keluarkan yang ada itu. Wa minha di antaranya juga idza wajada ba'du yakfi li nafaqatil qarib awiz zaujati awil bahimah, jika dapat sebagian yang dia bisa untuk memberi nafkah kepada kerabatnya atau keluarganya, yang keluarga intinya, istrinya atau suami bagi wanita, tentu maksudnya suami yang beri nafkah kepada istrinya, awil bahimah ataupun termasuk hewannya, ya, fa innahu yajibu badluh, maka dia wajib untuk mengeluarkan hal tersebut. Kembali, fa idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, berikan, kerjakan apa yang bisa diberikan, ya. Wahada, dan hal ini bi khilafi ma idza wajada ba'du rubbah fa innahu la yajibu ifquhu anil kafarah. Ini beliau bahasan lain tentang kafarah. Jadi orang yang bersumpah lalu dia harus kafarah, dia hanya bisa sebagian uang untuk membebaskan, maka dia tidak harus mengerjakan seperti itu, ya. Li'annal kafarah laha badlun wa huwa shaum. Karena ada penggantinya yaitu saum, ya. Ada penggantinya yaitu saum. Beliau mengisyaratkan di ayat surah Al-Maidah ayat 89, ya. Jadi orang yang sumpah dia bisa memberi kafarat, memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang tersebut, atau memerdekakan seorang budak, ya, memerdekakan seorang budak. Jadi kalau dia misalnya hanya bisa ngasih makan 5, maka ya enggak usah, dia bisa ganti dengan saum, ya, dia bisa ganti dengan saum. Itu yang dibahas oleh Imam Nawawi, ya, oleh Imam Nawawi. Jadi beliau menekankan beberapa contoh aplikatif dalam fikih tentang jika diperintahkan maka fa'tu minhu mastata'tum, kerjakan semampunya. Yang bisa dikerjakan maka kerjakan semampunya, apa yang bisa tadi. Ya. Ada tidak sampai satu sok, ya, maka ya berikan apa yang bisa diberikan tersebut. Ya, di sini penjelasan kita tambahkan dari Ibnu Hajar Al-Haytami juga di Fathul Mubin. Ya, hadis ini menurut beliau sesuai dengan surah At-Taghabun. Ya, ini melengkapi. Ya. Jadi selain hadis ini kita juga tahu ini sesuai dengan surah At-Taghabun ayat 16. Ya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah mastata'tum. Ya, sesuai dengan kesanggupanmu. Ya, sesuai dengan kemampuanmu. Ibnu Hajar di sini membahas tentang ayat lainnya di surah Al-Imran. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah SWT haqqa tuqatih, dengan benar-benar takwa. Ya, benar-benar takwa. Ibnu Hajar mengatakan fakila mansukh. Sebagian ulama mengatakan mansukh, ya, bahwasanya ayat ini dimansukh oleh ini. Jadi bukan haqqa tuqatih, yang baru adalah fattaqullaha mastata'tum. Ini menurut sebagian pendapat. Fakila. Ya, dan ini dalam bahasa para ulama kita, penyebutan kila itu ada nuansa ulama itu melemahkan pendapat itu, ya. Jadi ketika kita baca buku para ulama kita, ketika mereka mengatakan dikatakan bahwa begini, ya, maka implisit, ya, kalau kita baca tentang cara membaca buku-buku para ulama kita, ya, maka kila itu menunjukkan beliau tidak sependapat sebenarnya dan itu, tetapi ada pendapat itu. Wal asah, ya, makanya sini dia lanjutkan wal asah, dan yang lebih sahih, ya, asah, ya, bal sawab, bal asab, bahkan yang tepat, wabihi jaziman muhaqqiqun, ya, dan dengannya para muhaqqiq, ya, para ulama meyakini anna tilka, bahwasanya ayat yang Taghabun ini bukan hapus yang Ali Imran, tetapi
mubayyinatun lihadhi, adalah penjelas dari yang Ali Imran. Jadi tetap ittaqullaha haqqa tuqatih. Tapi tafsir dari haqqa tuqatih itu apa? Fattaqullaha mastata'tum. Ya, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian. Ya, dan ini tentu perlu ingat juga semampu kalian itu ada nuansa menggampangkan, tapi juga perlu ada nuansa kehati-hatian. Ya. Dia tidak digampang-gampangkan, betul-betul sesuai dengan kemampuan. Ya, dan harus ingat Allah Maha tahu kalau kita bisanya, misalnya sholat bisanya berdiri, lalu kita malas, saya duduk aja. Ya. Sholat sunnah masih boleh, tapi sholat wajib maka berdosa. Ya. Dan bagi kita sesama manusia, maka kita kalau dia ngakunya seperti itu dan dia menunjukkan tanda-tanda begitu, ya sudah. Tapi kita perlu ingatkan Allah lah yang menilai semuanya. Ya. Rabbul Alamin, Al-Alim, yang Maha mengetahui segalanya. Dan ini hal lain juga menarik, ya Ibnu Hajar menambahkan, dan ini menjadi pengetahuan memperkaya tentang hal ini. Wa yu'khadhu min hada, dari hadis ini, al-qaidah al-masyhurah, kaidah yang masyhur, dan ini kaidah yang sering dipakai. Ya. Bahkan di negeri kita, kaidah ini bahkan sering muncul di TV-TV, orang bahas politik, pakai kaidah ini dan lain sebagainya. Kaidahnya adalah an-nadar al-mafasid aula min jalbil masalih. Bahwasanya mencegah kerusakan itu lebih utama daripada memperoleh masalih, kemaslahatan. Ya. Jadi faida ta'aradat maslahatun wa mafsadatun, jika bertentangan ada maslahat dan mafsadah, maka quddima daf'uha, maka didahulukan menghindarkan mafsadat. Jadi ada dua pilihan, ya. Pilihan yang satu adalah mendapatkan kebaikan, yang kedua artinya menjaga tetap untuk dalam kebaikan, yang kedua mungkin tetap harus mengorbankan sebagian kebaikan tersebut, ya, tetapi terhindar dari mafsadah. Maka para ulama menjadikan kaidah itu biasanya dibangun oleh banyak nas-nas lalu disimpulkan oleh ulama kita menjadi sebuah kaidah. Ya. Jadi kaidah. Kadang dalam beberapa bahasa pergaulan orang tertukar dengan akidah. Ya. Ini sebuah akidah, bukan sebenarnya kadang yang dia maksud bukan akidah, tapi kaidah, sebuah kaidah. Ya. Sering tertukar dan kadang kita perlu lihat konteksnya. Oh, maksudnya adalah kaidah sebenarnya, sebuah kaidah. Ya. Dan ini sekedar mengingatkan, ya, pekan lalu ada pertanyaan menarik, ya, tentang apa boleh kita misalnya ada orang yang lari ke rumah kita, lalu kita lihat orang lain sudah ngejar bawa misalnya bawa golok, seakan-akan mau menghajar orang tersebut, dan orang ini terlihat lemah juga, ya. Apa boleh kita berbohong? Ya. Wallahu a'lam, secara umum diantaranya berbasis dari kaidah ini bahwa daf'ul mafasid, ya, dar'ul mafasid, ya, mencegah mafasid, kerusakan dengan dizoliminya orang ini yang terlihat lemah. Ya, tentu kasusnya beda-beda, tapi ketika terlihat lemah maka terpaksa kita melakukan hal yang sebenarnya juga tidak baik, ya, yaitu berdusta. Misalnya kita malam tidak, orang itu tidak masuk ke rumah kita. Nah, ini contohnya, dan ini juga menurut Ibnu Hajar al-Haytami diambil dari hadis kita ini. Ya. Jadi sampai sini tentang bagian yang pertama, yaitu perbedaan antara di bagian hadis yang pertama, ya. Kalau kita lihat kembali ke hadis utama kita, ya, manahitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ya. Jadi apa yang dilarang maka tinggalkanlah, ya, tanpa ada kriteria apapun. Ya. Kalau itu dilarang maka tinggalkanlah. Ya. Nanti tentu tinggalkannya bertingkat tadi. Kalau dia sesuatu yang haram maka ya harus ditinggalkan. Ya. Wajib untuk ditinggalkan. Kalau dia makruh maka sifatnya keutamaan tadi. Ya, maka kalau bisa dia tinggalkan karena itu makruh. Ya, itu untuk yang larangan. Wa ma amartukum bihi, adapun yang diperintahkan oleh Allah SWT, ya, melalui Nabi kita Muhammad SAW, ya, baik dari Al-Quran maupun dari hadis, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah mastata'tum, semampu kalian. Ya, dengan beberapa penjelasan tadi.
dari Imam Nawawi dan juga dari penjelasan Ibnu Hajar Al-Haytami. Bagian kedua dari hadis ini dari, kalau kita coba beri subjudul, sebab kehancuran umat terdahulu. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi kita Muhammad SAW, fa innama, sesungguhnya ahlakal ladzina min qablikum, sebab kerusakan atau kehancuran umat sebelum kalian adalah kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Ya, ala, ini salah. Ya, ala anbiya'ihim. Ya, ala anbiya'ihim. Jadi perselisihan mereka atau ketidakikutan mereka terhadap nabi mereka. Ya, di sini Imam Nawawi menarik juga, alhamdulillah, ambil pelajaran dari beliau. I'lam, ketahuilah, ya, i'lam anna su'al ala aqsam, bahwa soal yang dimaksud, pertanyaan, ya, jenis pertanyaan itu macam-macam. Ya. Dan ini memberi pemahaman kita, tidak berarti agama ini mengajarkan tidak boleh nanya, ya, tidak boleh banyak tanya. Maka beliau membagi. Al-qismul awal, jenis pertanyaan yang pertama adalah su'alul jahil an faraididdin. Soal dari orang yang jahil, orang yang tidak tahu tentang kewajiban-kewajiban agamanya. Jadi dia tidak tahu tentang hal yang wajib dalam agamanya, kal wudu, wassalat, wassaum, seperti rukun Islam yang kita pelajari, termasuk juga rukun iman, apa itu iman kepada Allah, itu kan juga hal yang wajib. Wa an ahkamil muamalati wa nahwi dzalik, dan tentang hukum-hukum muamalah dan yang serupa. Artinya hal yang wajib berupa ibadah atau muamalah yang memang dia kerjakan. Ya. Jadi hal yang seperti ini, ya, boleh sebutkan wa hadzal su'al wajibun, justru wajib. Wajibun. Jadi justru soal yang pertama ini soal yang dia tidak tahu hal-hal yang diwajibkan dalam agamanya. Bagaimana itu wudu? Dia jangan pakai hadis ini. Ya. Kasratu masailihim. Saya tidak mau seperti umat sebelumnya. Kenapa? Nanti hancur. Ya. Maka itu saya tidak bertanya bagaimana cara wudu. Saya coba aja lihat-lihat cara orang lain wudu. Jadi kalau ke masjid dia ngintip-ngintip cara orang wudu. Kenapa? Tidak bertanya. Karena menurut dia pelajaran dari hadis ini. Nah, itu salah kaprah. Ya. Salah kaprah. Ya, maka Imam Nawawi mengatakan yang pertama adalah soal pertanyaan dari orang yang tidak tahu tentang kewajiban agamanya, justru itu wajib. Wa hadza su'al wajibun. Wa alai hamala qaulu sallallahu, dan terhadap hal inilah perkataan Nabi kita sallallahu, talabul ilm faridatun ala kulli muslimin. Yang menuntut ilmu faridah adalah kewajiban ala kulli muslimin, bagi setiap muslim. Dan menarik tanda kurungnya di situ, wallahu alam, yang juga Anda ketahui, ya, dalam hadisnya nasnya memang berhenti sampai muslim. Wa muslimah, ini nas yang kuat yang lafadznya tambahan itu. Meskipun tentu para ulama menjelaskan disebutkan muslim saja sudah cukup dan mencakup muslimah di situ. Ya. Jadi Nabi kita SAW mengajarkan talabul ilm, menuntut ilmu, faridatun ala kulli muslim, wajib bagi setiap muslim. Sekaligus ini menerangkan juga yang wajib itu yang mana yang harus dituntut. Jawabannya seperti penjelasan Imam Nawawi di atas, yaitu hal-hal yang ibadah yang wajib dia kerjakan, maka dia wajib talabul ilmi tentang hal tersebut. Atau hal-hal yang kalau kita lihat rukun Islam, berarti boleh dibilang 4 dari rukun Islam minimal setiap muslim wajib. Ya. Muslim yang sudah memenuhi semuanya tentunya. Syahadat tentu ya, salat ya, zakat ya, saum dan haji. Maka haji, jika dia memang sudah mau haji karena dia sudah mampu, maka saat itu dia faridah, wajib bagi dia belajar haji. Ya. Jadi jawabannya yang farid adalah apa? Ibadah-ibadah yang memang harus dia kerjakan, dan juga muamalah yang akan dia kerjakan dia harus tahu dulu. Ya. Hanya orang yang menikah misalnya, sebelum dia ada rencana nikah, dia mau menikah, dia tidak wajib. Tapi ketika dia mau menikah, dia wajib belajar tentang ahkam munakahat, ya, ilmu tentang menikah dan lain sebagainya. Ya. Wa muslimah, ini tambahannya,
wala yas'al insan as-sukut an dzalik. Dan orang manusia tidak boleh berhenti atas ketidaktahuannya ini. Seseorang tidak boleh diam atas ketidaktahuannya dalam hal ini. Jadi dia justru harus bertanya. Ya, dan firman Allah SWT, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ahlu dzikri, orang yang berilmu, kita terjemahkan sini, jika kalian tidak tahu, in kuntum la ta'lamun. Jadi justru yang pertama ini jangan bilang kasratu masailihim ya. Sebab-sebab kehancuran umat itu banyak bertanya. Justru kalau itu yang wajib dan kita tidak tahu, is'al, tanyalah. Ya. Juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, inni u'titu lisanan su'alan wa qalban uqulan. Saya dikaruniai atau diberi lisan yang senang bertanya. Su'ulan ya, lisan yang senang bertanya, wa qalban uqulan, dan hati yang berpikir. Hati yang berpikir. Kembali kita sempat diskusi dalam forum ini tentang yang mikir atau otak ya. Kalau lihat perhatikan nas, kembali sering sebutnya qalb, hati kita. Ya. Qalban uqulan. Jadi lisan yang selalu bertanya dan juga hati yang berpikir. Jadi kadzalika akhbaru an nafsi. Begitulah Ibnu Abbas bercerita tentang dirinya radhiyallahu taala anhu. Ini diantara ulama di kalangan sahabat. Bahkan lebih detail lagi kita bisa bilang ulama muda. Ya, ulama muda di kalangan sahabat. Emang yang senior siapa? Alhamdulillah di bagiannya nanti disebutkan juga. Jadi kebetulan disebutkan yang seniornya. Kedua, wal qismu tsani, dan bagian yang kedua adalah pertanyaan yang as-su'alu anit tafaqquhi fid din. Pertanyaan dalam rangka tafaqquh fid din, memperdalam atau mengetahui, memahami agama ini lebih mendalam. Ya, din subhanahu wa ta'ala. Jadi tafaqquh dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. So, dalam firman Allah SWT di surat Taubah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Jadi tidak usah semuanya pergi untuk berperang. Hendaknya ada sebagian untuk memperdalam ilmu tafaqquh fid din, sehingga nanti yang berperang tadi bisa bertanya kepada mereka. Ya, bisa bertanya kepada mereka. Jadi yang kedua ini secara kewajiban menuntut ilmu sebenarnya hukumnya fardu kifayah, ya. Sudah fardu kifayah, ya. Jadi bukan hal-hal yang harus dia kerjakan dan ibadah ataupun muamalah, tapi sudah hal yang lebih luas, lebih mendalam untuk memainkan perannya secara sosial, ya, sebagai ahlu dzikri tadi, sebagai ahlu dzikri yang nanti akan ditanya oleh orang lain. Begitupun sabda Nabi kita SAW, ya. Ala falyu'allim asyahid minkum al-ghaib. Nabi SAW mengatakan, ingatlah, falyu'allim asyahid minkum al-ghaib. Hendaknya orang yang hadir bersama Nabi kita Muhammad SAW, ya, saat itu, ya, kejadiannya, mengajarkan orang-orang yang gaib, orang-orang yang tidak hadir. Ya. Jadi tidak semua sahabat ikut kajian Nabi SAW terus-menerus, ya. Bahkan sahabat besar seperti Umar pun harus giliran dengan orang lainnya, giliran antara mengelola kebunnya untuk nafkah dan juga hadir ke majelis Nabi Muhammad SAW. Poinnya adalah soal yang berkaitan dengan tafaqquh fid din, ya, tafaqquh fid din. Meskipun itu bukan kewajiban, tetapi bukan kewajiban aini, bukan fardu ain, tapi kewajiban yang sifatnya kifai atau kifayah. Yang ketiga ini ayas'ala an syai'in lam yujibhu Allahu alaih. Hal-hal yang tidak diwajibkan oleh Allah SWT kepadanya, wala ala ghairi, dan juga tidak kepada orang lainnya. Ya. Dan inilah yang dimaksud dalam hadis ini. Jadi Masya Allah, Imam Nawawi menjelaskan kita, tidak semuanya loh. Ada yang 1, 2 itu boleh, dan yang ketiga inilah yang dilarang dalam hadis ini. Bahkan 1, 2 itu harus malah. Ya. Artinya harus digencarkannya, bertanya dalam artian proses untuk ta'allum, proses untuk talabul ilm.
Ya, wa ala hadza hamalul hadis, dan terhadap makna inilah ya hadis ini bermaksudnya. Li'annahu qad yakunu fi su'al tartib masyaqqah. Karena terkadang atau seringkali dalam pertanyaan yang sifatnya seperti itu terkait dengan hal yang wajib dan harus dia kerjakan, tartib masyaqqah. Ya, adanya kesulitan. Jadi kesulitan itu datang justru gara-gara pertanyaan itu. Bisa lebih taklif yuhsal ya, disebabkan oleh taklif yang dihasilkan dari pertanyaan. Walihada asyara sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi SAW mengisyaratkan wasakata an asya rahmatan lakum fala tas'alu anha. Dan Allah SWT dan juga bahkan Nabi SAW melalui perintah dari Allah SWT sakata an asya, berdiam terhadap suatu hal, artinya tidak mendetailkan ya. Dan itu rahmatan lakum, sebagai bentuk rahmat bagi kalian. Fala tas'alu anha, maka tidak usah ditanya lebih detail, tidak usah ditanya lebih detail. Ya. Di sini pun Imam Nawawi melanjutkan dengan hadis wa an Ali radhiyallahu anhu, ya, dari Ali radhiyallahu anhu, lamma nazalat, ketika turun ayat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan manusia wajib untuk berhaji kepada Allah SWT man istata'a ilaihi sabila, yang pergi haji ke tanah suci, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu untuk perjalanan ke sana, artinya bagi yang mampu. Maka qala rajulun, maka seseorang berkata saat itu, akullu amin ya Rasulullah, setiap tahun ya Rasulullah, fa'arada anhu hatta a'ada marrataini aw thalathan. Maka Rasulullah berpaling darinya ya, hingga pria itu mengulang 2 atau 3 kali, sampai diulang 2 atau 3 kali bertanya, apa tiap tahun ya, tapi istilah kita ya dikacangin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah SAW, maka lalu Nabi kita menjelaskan, wa ma yu'minukum an aqula na'am. Jadi ini ibarat ya, istilah apa yang membuat kamu aman dari saya mengatakan iya ya. Wallahi, demi Allah, lau qultu na'am, seandainya saya berkata iya atas pertanyaan tadi, la wujibat, maka akan diwajibkan. Walau wujibat, dan kalau diwajibkan, atau bisa jadi baca walau wajibat ya, lamastata'tum, maka kalian tidak mampu ya. Jadi ini yang dimaksud tadi, gara-gara pertanyaan yang seperti itu kadang bisa mewajibkan suatu hal ya. Fatrukuni ma taraktukum fa inna ma ahlaka alladhi man qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafum ala anbiya'ihim. Fa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum anhu an amrin fajtanibuhu. Jadi riwayatnya mirip dengan hadis yang kita bahas ya, dan hadis yang kita bahas sendiri ada beberapa riwayat diantaranya yang serupa dengan hadis ini. Jadi poinnya, orang ini Nabi kita selalu mengatakan wajib berhaji. Nah, contoh pertanyaan yang tidak perlu tadi, dia lanjut dengan pertanyaan akullu amin, apa setiap tahun. Padahal cukup dengan perintah tadi wajib haji, maka orang yang mengerjakan haji sekali itu sudah melaksanakan perintah tersebut. Fa anzalallahu ta'ala, maka juga menurunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu. Ini Imam Nawawi kembali menukilkan ayat ini, wahai orang yang beriman, la tas'alu an asya'in in tubdalakum tasukum. Jangan bertanya, menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu. Ya, akan menyusahkan kamu. Ini terjemahan lengkapnya ya, tapi yang dinukil oleh Imam Nawawi bagian ini. Jadi jika diturunkan dan jika diterangkan justru malah menyusahkan. Dan tadi dari hadis Nabi SAW, ketika didiamkan maka itu berkah bagi atau rahmat bagi kita. Ya. Rahmat bagi kita. Ya. Dan di sini Ibnu Hajar sebenarnya menyinggung tentang kisah yang masyhur. Ya. Kita mungkin juga ingat tentang kisah ini kalau bicara hadis ini, yaitu kisah yang sampai menjadi nama surah ya, surah Al-Baqarah sendiri. Orang Yahudi ya, umat Nabi Musa ketika ditanya tentang mereka diperintahkan untuk menyembelih Baqarah, sapi ya, untuk menyembelih sapi betina, sebenarnya
ya sapi betina manapun dia sembelih itu sudah melaksanakan perintah. Tetapi tadi karena banyak bertanya akhirnya sulit, dan akhirnya ya memang jenis sapi yang sampai detail tadi, sampai ditanya berapa usianya, warnanya, dipakai membajak atau tidak. Dan itulah pertanyaan yang sudah berlebihan. Padahal kalau berhenti di awal dan segera mengerjakan, insya Allah sudah memenuhi. Dan di sini setelah menyampaikan hal di atas, Imam Nawawi berpendapat di sini, wa hadzan nahyu khasun bi zamanihi sallallahu alaihi wasallam. Dan larangan ini khusus di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Menurut beliau, amma ba'da an istaqarrat wa amana atau wa amina min ziyadati fiha zalan nahyu bi zawali sababihi. Maka menurut Imam Nawawi, pertanyaan itu tidak boleh karena ditakutkan tadi ada hal baru yang diwajibkan, ada hal-hal baru yang diwajibkan, ya, dan itu akan menyusahkan umat ini. Nah, menurut Imam Nawawi, sebab itu sudah hilang karena tidak ada lagi penambahan syariat di zaman ini, sehingga larangan itu sudah tidak ada, ya, menurut pendapat Imam Nawawi. Dan mungkin tentu konteks yang beliau ambil adalah pertanyaan-pertanyaan yang menambah syariat tadi, yang bisa menambah syariat. Ini sebagai kembali perluasan dari Ibnu Hajar Al-Haytami, beberapa riwayat yang mendukung ya luasnya pemahaman kita, insya Allah. Tentu tadi pemahaman Imam Nawawi seperti tadi, khusus terkait hal-hal pertanyaan yang seperti itu. Ada beberapa nas yang menarik bagi kita yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, diantaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya bahwa Nabi kita SAW naha anil aghlutat wahia, dan aghlutat yaitu maksudnya si'abul masail, yaitu permasalahan yang kita terjemahkan ribet. Terjemahan normalnya mungkin susah, ya, tapi ribet ini sudah amelioratif, ya, ada nuansa negatif di situ. Jadi meribet-ribetkan diri, ya, misalnya mempermasalahkan tentang bumi bulat lah, artinya hal-hal yang secara manfaat sebenarnya juga tidak terlalu bermanfaat. Ya. Bahkan juga disebutkan riwayat beliau menyebutkan sayakunu aqwamun min ummati, akan ada orang-orang dari umatku yughlituna fuqaha'ahum bi adlil masail. Mereka meribetkan ulama-ulama mereka dengan masalah-masalah yang sepele. Ya. Wa ulaika syiraru ummati. Dan di sini sebutkan mereka itu orang-orang terburuk. Menurut sebutkan riwayat seperti itu yang dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Berkata juga Al-Hasan Al-Basri, syiraru ibadillahi alladzina yattabi'una syirarul masail. Hamba Allah terburuk adalah yang mengikuti masalah-masalah yang jelek. Jadi adalah masalah-masalah yang tidak bermanfaat, dia bahas hal-hal yang seperti itu, ya. Waktunya habis, dan bukan hanya waktu dia, saya lanjutkan, wa yu'ammuna biha ibadallah. Dan dia juga menyebarkan hal itu kepada hamba-hamba Allah. Istilah kita memviralkan, ya, diskursus itu yang padahal tidak penting hal tersebutnya kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Ya, ini yang disebut oleh beliau syirar ibadah. Ya, dan dia dinukil perkataan Imam Al-Auza'i, ya, juga seorang imam besar, innallaha, dan ini masya Allah menarik untuk kita mendengar nukilan dari ulama ini. Innallaha, sesungguhnya Allah, idza arada ayyuhrima 'abdahu bi barakatan, jika Allah menghendaki untuk mengharamkan atau menghalangi seseorang dari berkahnya ilmu, ya, alqa ala lisanihi al-maghalid, Allah akan memberikan kepada lisannya maghalid. Ini lafaz yang nyambung. Maghalid jadi hal yang seperti tadi, hal-hal yang remeh, ribet, tapi tidak ada manfaatnya. Falaqad aqallun nasi ilmi, dan saya telah melihat mereka orang yang paling sedikit ilmunya. Jadi seakan di zaman Al-Auza'i ada juga orang yang sering diskusi hal yang tidak bermanfaat, ya, hal yang tidak bermanfaat. Karena jika Allah berkehendak untuk mengharamkan berkah ilmu bagi seseorang, maka akan disibukkan dengan hal yang tidak bermanfaat. Dan Ibnu Hajar juga menambahkan riwayat tentang Zaid bin Thabit, ya. Beliau wa kana afadilus sahabah, dan sahabat-sahabat besar seperti Zaid
dan Ubay bin Ka'ab. Ini yang tadi kita maksud sebagai ulama sahabat senior. Jadi Ibnu Abbas itu ulama sahabat junior. Ya. Kenapa junior? Ya karena guru utamanya Ibnu Abbas, ya, tentu selain Nabi kita Muhammad SAW, adalah Zaid bin Thabit. Dan banyak riwayat tentang talabul ilminya Ibnu Abbas itu adalah sedang belajar kepada Zaid bin Thabit, sedang berguru kepada Zaid bin Thabit. Begitu juga Ubay bin Ka'ab, ya, dua tokoh sahabat senior, sumber ilmu yang senior. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, bahkan Ibnu Abbas sampai memegang tali kekang hewan tunggangan yang sedang dipakai oleh Zaid bin Thabit. Maka tentu Zaid bin Thabit yang nggak enak, ya, jangan begitu, sepupu Rasulullah. Maka Ibnu Abbas menukil perkataan yang masyhur, ya, hadza umirna bi ulama'ina. Beginilah kita diperintah untuk bersikap kepada ulama kita. Ya. Jadi demikian sikap Ibnu Abbas dalam ta'dibnya kepada guru beliau Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, apa kebiasaan Zaid bin Thabit dan Ubay bin Ka'ab terkait fatwa? Idza su'ilu an syai'in, jika ditanya tentang sesuatu, qalu, mereka tanya dulu, awaqa, itu kejadian? Apa benar terjadi? Fa in qila na'am, kalau benar terjadi, dijawab iya, aftu fiha, maka mereka berfatwa. Ila man yufti fiha, atau diarahkan, artinya dipalingkan, ditunjukkan kepada orang yang telah memberi fatwa tentang hal tersebut. Ya, Masya Allah. Jadi kalau hal itu sudah ada orang yang berfatwa, dia arahkan kepada fatwa dari orang lain. Wa in qila, sebaliknya, jika dikatakan tidak maka dikatakan da'ha hatta taqa, tinggalkan, artinya ya biarkan dulu, tidak usah dibahas, ya, sampai hal itu terjadi. Ya, artinya mereka menjaga waktunya dari diskusikan hal-hal yang belum terjadi, artinya hal yang masih imajinatif dan belum tentu juga terjadi. Ya, tentu karena bahkan dalam riwayat sebutkan, ya, dua sahabat ini di antara qadinya sahabatnya, sahabat. Yang lain adalah Ali dan Umar radhiyallahu anhu. Dalam satu riwayat disebutkan 4 hakimnya sahabat, ya. Umar, Ali juga muda, ya, tapi beserta Nabi SAW sejak lama, Zaid dan Ubay. Dalam riwayat lain sebut satu lagi, yaitu Ibnu Mas'ud. Wa kanu yakrahuna su'al amma lam yaqa, dan mereka tidak senang dengan permasalahan yang belum kejadian, ya. Bahkan la'ana Umar melaknat radhiyallahu anhu sa'ilan amma lam yakun, orang yang bertanya tentang hal yang belum kejadian, ya, belum kejadian. Tentu ini tidak berarti kita para guru atau dosen, ya, lalu tidak boleh bikin pertanyaan tentang yang sifatnya kalau. Bahkan dalam diskusi ilmu fikih kadang pertanyaannya seperti itu, bagaimana kalau. Tentu kata kuncinya adalah manfaat tadi, bahwa itu memang hal yang bermanfaat. Itu hal yang memang bermanfaat. Misalnya baik itu masalah ibadah, boleh seorang guru mengajarkan kepada muridnya karena hal itu belum terjadi, tapi bisa jadi nanti kalau dia pergi, misalnya tentang sholat, ya, kalau dia pergi, hal itu bisa terjadi, padahal dia mungkin bingung, padahal itu terkait kewajiban sholatnya. Maka bisa dalam bentuk pengajaran, kalau nanti begini gimana. Ya. Kalau misalnya di negeri itu banyak air misalnya, tetapi tetap diajarkan kalau tidak ada air, maka cara tayamum bagaimana, dan lain. Jadi kata kunci yang pentingnya adalah manfaat, bahwa itu hal yang bermanfaat. Jadi poin terjadi tidak terjadi itu juga penting tentunya dalam pembahasan tadi. Selain kita perlu melihat memang dua ulama tadi qadhi, artinya hakim yang mendapat begitu banyak pertanyaan, sehingga perlu memilah tadi. Poinnya adalah yang penting adalah al-manfaat, ya, kemanfaatan. Wa qaraha jama'atun minas salaf as-su'al an ma'ani ayatil mustabihat. Jadi sebagian para salaf membenci pertanyaan tentang makna ayat-ayat mutasyabbih, ya. Jadi mereka tidak senang. Contohnya di sini Su'ila Malik, ya, Imam Malik rahimahullah, seorang ulama besar, ya, ditanya an qauli ta'ala, tentang
Firman Allah SWT, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, faqala Ar-Rahman, Allah SWT di atas ars bersemayam. Ar-Rahman bersemayam di atas ars. Faqala, jadi ada orang yang bertanya tentang semayamnya tersebut. Imam Malik berkata, al-istiwa maklum, semayam itu ya diketahui secara bahasa. Wal kaif, tetapi bagaimananya majhul, tidak diketahui. Ya. Wal imanu bihi wajibun, mengimani bahwa Allah bersemayam di atasnya tanpa perlu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakannya itu sebuah bid'ah. Ya, bahkan Imam Malik melanjutkan wa araka rajulun su, dan saya mengira kamu pria yang tidak baik. Ya. Akhrijuhu anni, keluarkan dia dariku, artinya dari majelisku. Jadi mereka, poin Imam Nawawi terkait riwayat ini adalah mereka tidak senang pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang kembali poinnya adalah tidak ada manfaatnya, ya, tidak ada manfaatnya. Ini kalimat terakhir dari Imam Nawawi. Wa qala ba'duhum, dan sebagian mereka juga berkata, perkataan yang diriwayatkan dari banyak ulama ya, madhabus salafi aslam, ya, atau sebagian menyebutnya manhajus salafi aslam. Madhabnya as-salaf. As-salaf yang dimaksud biasanya adalah sahabat tabi'in dan atba' tabi'in. Ya. Itu aslam, lebih selamat. Wa madhabul khalafi a'lam, dan madhab khalaf, madhab setelahnya itu a'lam, lebih mengetahui. Ya. Imam Nawawi menilai wa huwa as-su'al, yang dimaksud adalah terkait dengan pertanyaan. Yang mungkin perlu kita luruskan, karena pertanyaan ini kalau ikhwah atau akhwat sekalian coba cari di rekaman pertanyaan para ulama kita, sebagian secara total menganggap jelek perkataan ini. Ya. Tapi kalau kita lihat lebih detail, dia menjadi jelek ketika khalafnya ini dimaknai sebagai ahlul bid'ah. Jadi khalafnya adalah Syiah dan lain sebagainya, Mu'tazilah dan lain seperti itu, maka tentu lafaz ini salah. Ya, tapi yang dimaksud oleh Imam Nawawi di sini, dan kembali kita mendapat pelajaran dari Imam Nawawi bagaimana beliau mencoba adil melihat lafaz itu sesuai dengan sudut pandangnya. Jadi lafaz ini bisa benar wa huwa as-su'al, terkait dengan pertanyaan. Ya, maksudnya dari beberapa ulama yang menjelaskan ini, kalau banyak hal-hal yang di zaman tabi'in dan atba'ut tabi'in itu memang tidak dijelaskan, dan mereka lebih selamat tentang hal tersebut, dan itulah memang jalan selamat. Tapi dalam berjalannya waktu, banyak penyimpangan dan banyak lain sebagainya, beberapa hal yang belum perlu diterangkan sebelumnya itu menjadi harus diterangkan karena ada pertanyaan-pertanyaan yang baru yang sebelumnya belum muncul. Nah, itulah yang dimaksud di sini. Yang dimaksud adalah wa huwa as-su'al, itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang baru muncul sehingga seakan mereka alam, artinya lebih banyak ilmunya. Ya. Kalau tentang keberkahan tentu kita tidak mungkin menselisihi hadis Nabi kita SAW bahwasanya generasi yang terbaik adalah generasi sahabat tabi'in dan atba' tabi'in. Tapi maksud dari kalimat ini kalau kita pandang secara perspektif positif adalah hal-hal yang tidak perlu dijelaskan di zaman salaf, ya, di zaman setelahnya menjadi perlu diterangkan oleh para ulama karena memang banyak pertanyaan yang menuntut untuk diterangkan. Kalau tidak diterangkan bisa membuat orang yang awam menjadi termakan oleh syubhat mereka. Ya, jadi perlu diterangkan. Dan ini terkait juga dengan tradisi para ulama kita. Buku-buku ulama kita biasanya makin kesini makin tebal. Ya. Tadi ada syarah, ada matan, ada syarah, ada hasyiah. Jadi matan diterangkan lagi jadi syarah, dan hal yang belum diterangkan di matan diterangkan di syarah. Syarah nanti disyarah lagi, namanya hasyiah. Ya, jadi terus begitu. Ini yang dimaksud adalah seperti itu oleh Imam Nawawi rahimahullah. Alhamdulillah, itu mungkin yang bisa kita pelajari dari penjelasan Imam Nawawi plus penjelasan Ibnu Hajar Al-Haytami tentang hadis yang kita pelajari kali ini, yaitu hadis ke-9. Ya, maaf judulnya masih
salah. Ya, hadis ke-9 bahwasannya taklif, ya, taklif sesuai kemampuan, judulnya harusnya seperti itu. Bahasa Arabnya belum kita periksa. Mungkin seperti itu, Kang Rama, dari saya. Silakan kita bisa mulai bila ada tambahan dari rekan-rekan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullah khairan Ustadz Topan atas paparan materi pada malam hari ini. Sekarang dipersilahkan bagi Bapak Ibu rekan sekalian untuk memberikan pertanyaan. Beberapa pertanyaan sudah masuk Kang di kolom chat. Mangga. Saya stop dulu ya. Oke. Jadi dari Kang Rahmat, apa hikmahnya terdapat larangan makruh? Larangan makruh ini sering menjadi perdebatan di antara kaum muslimin. Wallahu a'lam tentang larangan makruh ya. Tentu secara umum Allah SWT yang memberikan kepada kita syariat ini lebih tahu ya. Sebagaimana kalau boleh kita misalkan seperti tubuh kita. Ada yang betul-betul tidak boleh, ada yang betul-betul kalau kita lakukan itu sebenarnya tidak baik, tetapi ya nggak nyampe benar-benar tidak boleh. Ya. Jadi kurang lebih permisalannya seperti itu, teman-teman. Jadi pelarangan makruh tentu disyariatkan dalam syariat kita, ya, yang disimpulkan tentunya oleh para ulama kita bahwa syariat itu ada yang wajib, ada yang sunnah, dalam artian dia sebaiknya dikerjakan tetapi juga tidak wajib. Sehingga kembali ini bagi kita informasi ini kan menarik bahwa ada hal yang memang betul-betul harus kita kerjakan. Artinya hal itu memang betul-betul penting bagi kita. Ya. Mungkin bisa dimodelkan hal lain, misalnya bagi sebuah motor misalnya ada hal yang harus ada. Ada hal yang sebaiknya ada, tapi kalaupun enggak ya enggak apa-apa. Tapi motor itu bisa tetap jadi motor yang bagus gitu, yang bisa jalan sesuai dengan fungsinya. Ya. Kurang lebih seperti itu Kang Rahman. Dan ini sering menjadi perdebatan di antara kaum muslimin ya, yang tentu solusinya tidak dengan menghilangkan pembagian itu. Ya. Solusinya kembali adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bagaimana kita mengedepankan ilmu, ya. Maka kita diskusi secara ilmu, ya. Tentu kita perlu ikut kepada para ulama kita karena kita sendiri sangat tidak mapan untuk mengambil langsung kepada mengambil ilmu atau mengambil kesimpulan hukum langsung dari Al-Quran ataupun langsung dari hadis. Sehingga pada ujungnya memang kita ittiba kepada atau melalui para ulama kita. Jadi kita ittiba kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui para ulama kita. Sepertinya seperti itu Kang Rahmat. Jadi hikmahnya sepertinya kita malah melihat hal yang luar biasa ya. Ada hal-hal yang kita bisa menambah kebaikan, tetapi kita tahu itu juga tidak wajib. Kita bisa terhindar dari yang tidak boleh, menghindarkan yang tidak boleh, tapi kita juga tahu itu tidak sampai haram. Ya. Jadi dan peningkatan ini secara umum ya, menunjukkan tentu ilmu Allah SWT. Allah Maha mengetahui mana yang betul-betul tidak boleh, mana yang bahaya tapi tidak sampai betul-betul hukumnya haram. Wallahu a'lam. Kang Vektor, ya pertanyaan ini wallahu a'lam, lebih pasnya pertanyaan siapa, perkataan siapa? Madhabus salaf aslam wa madhabul khalaf a'lam. Sebagian menukilnya wa madhabul khalaf a'lam wa ahkam. Ya. Dan ini mengapa kita sampaikan menarik sebenarnya. Ternyata lafaz ini atau nukilan ini dinukil oleh Imam Nawawi dalam syarahnya. Ini menjadi ilmu bagi kita, ya, menjadi ilmu bahwa ternyata perkataan ini dinukil oleh orang sekaliber Imam Nawawi. Tapi kita lihat perspektif Imam Nawawi. Dan ini yang penting. Jadi tolong jangan nanti ditabrakkan dengan pemahaman yang mungkin teman-teman baca ketika googling tentang kalimat ini, ya.
kalau googling mungkin pakai bahasa Arab, ketika beberapa ulama mengatakan perkataan ini misalnya bahkan sesat, ya, maka kita lihat konteksnya. Biasanya khalaf itu yang dimaksud adalah memang sekte-sekte yang sesat dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, misalnya Mu'tazilah dan Syiah dan sebagainya. Sehingga statementnya selalu mana mungkin orang seperti itu lebih a'lam dari para as-salaf, ya, dari para as-salaf, ya. Dan biasanya juga ketika penjelasan seperti itu, as-salaf yang dimaksud adalah as-salaf yang 3 generasi dan orang-orang yang mengikuti manhaj as-salaf. Tapi kalau kita lihat Imam Nawawi dan sebagian ulama yang melihat dari perspektif ini, as-salaf yang dimaksud adalah 3 generasi utama, lalu generasi setelahnya itu a'lam, lebih tahu dalam artian banyak hal yang dipelajari, karena memang banyak pertanyaan-pertanyaan yang baru di saat di zaman mereka yang salaf, ya, yang dimaksud di zaman as-salaf adalah zaman 3 generasi pertama, sahabat, tabi'in dan atba' tabi'in. Hal itu tidak perlu dibahas, hal itu tidak perlu didiskusikan, ya. Sehingga akhirnya para ulama di zaman-zaman setelahnya banyak mendiskusikan, banyak mempelajari, banyak menuliskan hal-hal tentang hal tersebut, ya. Maka tentu kembali tadi kita tekankan, tidak mungkin kita menyelisihi sabda Nabi kita SAW bahwasanya khairun nas qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum, bahwa manusia yang paling baik adalah di kurun Nabi kita Muhammad itu para sahabat, lalu setelahnya dan setelahnya. Maka merekalah atas binaan Nabi kita SAW yang menyimpan atau mendudukan syariat ini. Dan ulama-ulama setelahnya adalah seperti membukakan simpul-simpul itu, ya. Membukakan simpul-simpul itu sehingga bagi orang yang awam hal itu menjadi lebih jelas. Bagi orang yang alim tentu tanpa dibuka simpulnya mereka bisa memahami maksudnya. Tapi bagi orang awam ketika Islam ini menyebar ke begitu banyak daerah dengan banyak permasalahannya, maka beberapa simpul perlu dibuka. Beberapa hal perlu dibuka. Dan ini ya sebagai contoh misalnya wallah alamnya apa tepat yang sementara teringat kasus beberapa hal kadang tidak perlu dijelaskan di sebuah daerah, tapi di daerah lain perlu dijelaskan karena perbedaan pemahaman, dan akhirnya ilmu itu jadi semakin menyebar dan semakin saling belajar satu sama lain. Termasuk di antara sebab misalnya Imam Syafi'i menulis Ar-Risalah itu karena ada sahabatnya yang tinggal di Irak atau Baghdad, ya. Dia setelah bekam itu langsung masuk masjid dan sholat. Maka orang-orang di situ menghujatnya. Kok tidak tidak taharah dulu setelah bekam. Lalu dia perlu penjelasan, perlu meminta orang lain untuk menjelaskannya. Maka ada diskusi-diskusi itu. Mungkin di zaman sebelumnya ketika orang belum begitu menyebar kemana-mana, hal itu sudah jelas dan tidak perlu penjelasan lebih detailnya. Wallahu a'lam. Ya. Jadi mungkin itu Kang Vektor yang dimaksud oleh Imam Nawawi sesuai dengan temanya adalah as-su'al itu terbagi jadi beberapa tadi. Ada yang 2 malah oke, bahkan wajib, baik wajib fardu ain maupun fardu kifayah, dan yang ketiga itulah yang dimaksud dalam hadis kita. Mungkin itu untuk Kang Rahmat dan Kang Vektor. Baik, terima kasih Kang. Nah, sama-sama. Dibuka lagi sesi diskusi atau tanya jawab bagi Bapak Ibu rekan sekalian yang memiliki pertanyaan, dipersilahkan. Ahmad, sami-sami. Enggak, mau nambah? Pak Wisnu, gimana Pak Wisnu? Ya Mas, baik-baik. Ini saya sambil dengerin, ini rapat nih, ada rapat kampus jadinya.
Ya, ya, ya. Susah juga ternyata ya, double dengerin. Ya, alhamdulillah, semoga berkah, insyaallah. Topan, Assalamualaikum. Assalam, ya Kang Rahmat, kumaha? Boleh tambah lagi? Mangga. Gimana Kang moderator? Kang Rahmat, oke ya? Dipersilakan kan. Dipersilakan. Hatur nuhun. Saya ini punya ada fenomena lagi nih, Topan. Ya, ada disampaikan bahwa ya kita semua juga memahami bahwa otak atau kemampuan otak kita dalam berpikir itu kan ada batasnya, memahami seperti itu. Sehingga kita juga dengan yang kita miliki juga kita tidak melebihi kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Allah misalkan ya, yang mana pada saat tadi juga ada pertanyaan bagaimana Allah beristiwa, hanya Allah yang mengetahui. Kita terbatas, pengetahuan kita, kemampuan akal kita terbatas. Tapi di lain pihak ini Topan, pada saat kita mengatakan bahwa akal kita terbatas itu ya, ini menjadi kontraproduktif di kalangan umat Islam khususnya. Yang mana pada saat mereka mengatakan otak kita nih nggak mampu mikir ke sana, akhirnya jadi nggak mau belajar, nggak mau berpikir, seperti itu. Bagaimana ini menanamkan kepada masyarakat ya, di satu sisi memang kita terbatas, tapi di sisi lain juga kita tidak tahu batas kita di mana, sehingga emang harus berusaha keras, harus belajar keras dan sampai setinggi-tingginya gitu, seperti itu. Terima kasih ya Topan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jazakumullah khair Kang Rahmat. Ya, kalau kembali ke tadi ya, mungkin disinilah peran ahlu dzikri atau ulama tadi. Kalau kita lihat di diskusi tadi, Imam Malik telah memainkan perannya sebagai ahlu dzikri. Beliaulah yang menjaga umat di saat itu dengan memfilter dan menjelaskan kepada murid-muridnya, orang-orang yang ada di zamannya tentang batasan pertanyaan yang boleh dan tidak boleh. Tapi tidak berarti majelis Imam Malik itu bukan majelis yang jumud, dalam artian tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang juga sifatnya menarik ya, artinya pembahasan yang itu perlu pemikiran, tapi memang ada batasnya. Nah di sini pun memang perlu keseimbangan tadi, ada rasa ingin tahu, ya, ada rasa ingin tahu dan ingin sekarang lebih diistilahkan juga ingin memecahkan atau ingin memberikan kebaikan lah ya, ingin mencoba memberikan kebaikan, tapi juga di-guide atau dipandu oleh ulama. Jadi ini yang mungkin memang perlu seimbang. Jadi seseorang betul seperti yang Anda sampaikan, bahkan dalam riwayat, dalam sejarahnya umat Islam ini, kita bayangkan di zaman-zaman umat Islam 600 abad lalu, itu ada ulama-ulama, kita istilahkan ulama lah ya, atau ilmuwan secara umum, yang pernah ngitung berapa jari-jari matahari. Artinya kalau dilihat dari iseng, ini iseng banget ya, artinya kok sampai-sampainya dia pengen ngitung jari-jari matahari gitu. Tapi ternyata hitungan beliau di zaman itu 600 tahun sebelum kita ini dibanding dengan zaman sekarang itu tidak terlalu jauh. Artinya ada di orde yang luar biasa lah, artinya di komanya itu belakang koma berapa. Ya. Artinya, tetapi tentu ada peran ulama ya juga yang memandu ketika batasan itu sudah kelewatan. Jadi di sini memang ada peran-peran yang perlu saling mengingatkan dan perlu saling berdiskusi. Dan umat ini memang dalam sejarahnya sebagian ahli atau penulis menyebutkan qadarullah ya, yang namanya sains itu. Maaf ini saya jadi cenderung diskusinya yang Kang Rahmat maksud itu sains ya, maksudnya keingintahuan dan akhirnya membawa kepada ilmu, itu sering dikaitkan dengan sains secara umum. Keingintahuan seperti itu ya, dalam sejarah umat Islam itu memang masuk dalam bab filosofi, dan dari filosofi. Jadi ketika muncul fenomena anti terhadap filosofi, sains itu jadi korban yang juga dijauhi oleh umat ini. Anti terhadap filsafatnya yang berlebihan, ya, maka akhirnya termasuk yang
dijauhi oleh umat ini, dan fenomena itu banyak terjadi, bahkan setelah keunggulan era-era siapa yang menaklukkan era-era siapa itu. Jadi ada masa unggul setelah masa Imam Ghazali dan ada muridnya yang jagoan itu. Ya. Kok mana lupa ya? Siapa sih jagoan, man? Setelahnya orang-orang banyak unggul kaum muslimin itu dari hal-hal yang kadang tidak masuk akalnya. Misalnya berkah seseorang bisa mengalahkan dan lain sebagainya, tapi terlalu berlebihan sehingga melemahkan hal-hal yang sifatnya real gitu, hal yang sifatnya nyata. Padahal Nabi kita SAW ketika berperang, beliau betul-betul berusaha sekuat tenaga, berstrategi sekuat tenaga, ya, berusaha untuk menang sekuat tenaga, tapi tetap berdoa. Nah, pernah ada dalam fase umat ini, ya, mereka begitu mengandalkan keajaiban, dan akhirnya umat ini jadi anti, dan ketika anti, sains masuk dalam hal yang dianggap keajaiban tersebut dan jadi anti juga. Maaf jadi kemana-mana, tapi semoga membantu menerangkan. Nanti kalau ada teman mau nambahkan silakan. Yang jelas memang perlu, poin pertama adalah ulama yang mengerti ilmu syar'i tetap harus dijadikan pemandu. Ini poin pertama. Ya. Ulama sebagai wakil dari Nabi kita Muhammad SAW, ya warasatul anbiya, harus tetap menjadi pemandu. Lalu di bawah panduan ulama lah para jundullah, bisa kita katakan para tentara Allah dengan posisinya masing-masing, ya mereka berimprovisasi, mereka berusaha untuk memberi kontribusi sesuai dengan kemampuan yang Allah bukakan bagi mereka. Ya, tadi silakan Rahmat sampai batasnya sampai mana, itu dia bisa mengerjakan, tetapi tetap harus siap ketika dipandu oleh ulama. Ya, jadi Allah alam mungkin kuncinya seperti itu, karena ada ulama yang harus memandu. Ya. Sebenarnya panduannya dua ya, ulama dan umara ya, ulama dan umara. Jadi para jundullah, pasukan Allah itu mengeksploitasi kemampuannya, berkontribusi di bawah panduan ulama dan juga di bawah panduan umara. Dan betul-betul harus sampai pol ya istilahnya, sampai kemampuannya atau kontribusinya bisa maksimal. Wallahu a'lam. Punten ya Rahmat atau yang lain. Kalau ada yang mau nambahkan tuh Pak. Atur nuhun Ustaz, atur nuhun. Silahkan bagi rekan yang lain bila ingin ada yang didiskusikan maupun pertanyaan. Mungkin sedikit aja sih. Silakan Pak Wisnu. Ayo. Tentang haji ini memang menarik ya. Kalau nanti kalau salah tolong dibetulkan ya, Pak. Iya. Ya, saya pernah dengar, saya orangnya nggak apa hadisnya, jadi kalau salah tolong dibenerin nih. Ada hadis waktu itu yang menceritakan ada sahabat tuh kebalik-balik melakukan apa, misalkan terus lapor ke Rasulullah, saya tahlul dulu baru kurban, saya kurban kayak gitulah. Jadi urutannya itu merasa nggak sesuai, karena mungkin perintah Nabi kan bagi sebagian orang mungkin belum jelas, atau memang dibuat tidak strict seperti sholat rukunnya gini-gini seperti itu. Kecuali di rukun haji yang memang benar-benar ya, ini kalau salah mau dibenarkan. Artinya kemudian Rasulullah menjawab boleh dan seterusnya. Ini saya kalau memang membaca ini saya melihatnya termasuk juga pernyataan haji tadi yang hanya sekali, karena ini perintah dari Allah ya, dan juga Nabi itu pandangannya jauh ke depan bahwa umat ini nanti akan, intinya ada visi jauh bahwa nanti Islam itu akan semakin berkembang sehingga Mekah pun nanti nggak akan menampung itu apa istilahnya apa ya, tidak akan bisa menampung orang yang berhaji, dan kenyataannya sekarang seperti itu kan, sehingga kalau dibuat rigid itu ya, ini pikiran saya yang mohon maaf, maka bakal akan menyusahkan gitu kan. Nah, dari situ saya sebenarnya berpendapat gini, kalau soal syariat itu memang sebenarnya kalau udah ditetapkan kita nggak perlu nanya-nanya sih. Mirip-mirip saya kalau sama mahasiswa saya ngomong tentang skripsi, terus saya ngomongnya global, dia nanya-nanya,
saya detilin susah, malah semakin susah. Misalkan pakai algoritma apa terserah itu, terus dia nanya yang gimana ya, saya tambahin yang detail-detail, akhirnya malah bikin susah kan kayak gitu. Padahal sebenarnya dari dosennya sendiri membiarkan bebas itu kreativitas Anda kayak gitu misalkan. Tapi ada beberapa mahasiswa yang kayak gitu tipikalnya emang. Nah, itu sebenarnya berbeda dengan kalau menurut saya mengeksplorasi apa itu sains ya. Kalau melalui sains malah justru pertanyaan itu harus makin banyak gitu. Jadi sedetil-detilnya. Kalau urusan dunia, dalam ini saya bagi jadi urusan dunia ya. Sebenarnya kan itu ayat-ayat kauniyah ya. Nah, itu harus sedetil-detilnya. Kayak orang Jepang itu detail. Ini prosedur itu harus detail, ini harus detail. Misalkan dalam laboratorium harus detail, apalagi reaktor nuklir segala harus detail, semua detail. Segala hal kemungkinan harus ditanyakan, nggak boleh tidak terlewat gitu. Tapi karena itu memang urusannya dunia, urusannya memakmurkan bumi, keselamatan manusia dan sebagainya. Tapi kalau urusan ibadah itu sudah Allah dan Rasulullah sudah menetapkan, jangan kamu persulit dirimu sendiri. Karena kan kita memang diberi kemudahan istilahnya tidak sekuat umat-umat terdahulu yang memang ibadahnya kuat-kuat ya kan. Kita itu sekarang fisik dan lain sebagainya jauh dibandingkan umat-umat dahulu. Sehingga itu rahmat tadi seperti yang dikatakan oleh Mas Tupan tadi, rahmat dari Allah dan Rasulnya. Supaya kita jangan terlalu bertanya. Dan saya kadang juga dalam kasus-kasus sekarang pun juga tidak terlalu banyak bertanya itu. Kalau misalkan saya menghadapi ibadah yang selama ini saya sudah diajarkan guru SD saya, kayak gitu ya sudah. Kalau nanti ditanya di akhirat, mungkin saya bilang itu dulu yang ngajarin guru SD saya. Guru SD saya pasti punya guru dan seperti itu. Karena gimana ya, dengan perbandingan, saya pernah baca perbandingan mazhab, malah bikin saya pusing gitu. Jadi apa ya, bikin pusing. Terus ngaji ke ustadz ini beda lagi, malah bilang bid'ah, ngaji ke situ. Sementara saya mengaku salafi juga, Syafi'i juga nggak pernah ke pesantren, pengajiannya ya yang saya dapatkan terus terang dari guru-guru SD, SMP, SMA yang memang alhamdulillah di situ ada di agama itu detail tentang fikih. Ya udah itu aja yang saya pegang seperti itu. Dan mungkin ada sedikit perubahan-perubahan ketika saya mengaji di Salman misalkan seperti itu, yang memang bisa saya ya menurut saya itu lebih mudah. Kadang-kadang itu lebih mudah, itu kadang-kadang kayak gitu malahan, yang itu lebih mudah, tidak memberatkan dan seterusnya. Nah seperti itu mungkin pandangan saya dalam soal ibadah ya. Menurut saya kita jangan banyak terlalu bertanya malahan. Kalau belajar sih ya silahkan ya, maksudnya memang wajib ya, tapi ya sesuai kapasitas juga kan tadi kemampuannya. Maksud saya kalau saya sebagai mohon maaf perannya ini sebagai dosen yang kemudian mungkin diberi peran oleh Allah untuk mengembangkan bioinformatika, ini kan bukan suatu kebetulan, ini sudah menurut saya sudah jalan yang memang diberikan kepada saya, dan itu dimanfaatkan untuk kemakmuran manusia dan kemaslahatan umat. Nah, sementara kita dengan ya tetap berusaha untuk menuntut ilmu, tapi mungkin tidak bisa sampai yang orang-orang yang memang sudah dari awal memang untuk menjadi ustadz atau paham di bidang fikih dan seterusnya. Nah, itu sikap saya seperti itu. Kira-kira gimana itu komennya Mas Topan? Nah, jazakallahu Pak Wisnu. Ya, alhamdulillah, kembali ke tadi penjelasan Imam Nawawi, ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ilmu itu wajib. Nah, yang wajib itu yang mana? Yang hari kita beribadah, dan ibadah itu wajib. Kalau itu sudah tahu, lalu yang kita muamalah setiap hari, itu yang wajib tahu. Sisanya, itu sebenarnya fardu kifayah. Bahkan lebih ekstrimnya, dan ini diterangkan oleh banyak ulamanya. Di antaranya yang baru, Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilmi, Pak Wisnu belajar tentang bioinformatika. Di sini ada Pak Hadi Yunda, expert kita desain sepatu ya Pak Hadi. Artinya desain fashion atau yang semisal itu, maka bisa jadi kontribusinya sama dengan orang yang memperdalam misalnya tentang hadis sampai dia betul-betul memperdalam sampai ke level
fardu kifayahnya. Jadi fardu kifayahnya orang yang belajar hal-hal fardu kifayah lainnya itu sama. Secara umum sama. Tentu ada beda ya, bahwa mereka yang belajar hadis tentu akan lebih banyak sholawat misalnya. Lafaz Nabi mereka akan sholawat. Tapi hal itu kan bisa saja, jangan-jangan orang yang riset pun sering zikir misalnya. Jadi itu beda. Secara umum adalah selama itu fardu kifayah, maka kita bisa berlomba mengejar keutamaan dengan fardu kifayah kita masing-masing. Ada orang yang tadi ditakdirkan mengawal pemilu misalnya. Di sini ada orang yang tukang awal pemilu, meyakinkan keadilan, kejujuran pilkada misalnya. Ngaku nggak ya? Kang Danan misalnya. Nah itu disitulah kontribusi dia. Tugas dia ketika dia niatkan itu lillahi ta'ala, dia adalah menjadi wakil Allah SWT, istilah kerennya kan khalifatullah, dalam menjamin misalnya keadilan dalam proses itu, maka itulah bagaimana dia bisa lebih mulia. Ya. Bahkan ada peluang lebih mulia dari orang yang nguplek-nguplek misalnya buku hadis. Ya. Artinya ini ketika sampai di level yang fardu kifayah, bukan di level yang wajib tadi. Kalau kembali ke pertanyaan tadi tentang sholat, tentang batasan zakat, tentang cara mandi besar, misalnya cara wudhu, cara hal-hal yang wajib, muamalah yang wajib, cara bergaul dengan keluarga kita, cara lain sebagainya, itu kan wajib. Maka itu fardu ain, setiap orang harus mengetahui. Tapi yang lain, maka setiap orang bisa berkontribusi dengan gaya mereka masing-masing. Termasuk ulama kita yang kita sebut tadi ya, Zaid bin Thabit. Kontribusinya kan lumayan menarik ya, Zaid bin Thabit ini. Tadi kalau istilah Kang Rahmat sampai luar biasa, Zaid itu, ya kan Zaid itu ahli, ulama sekarang mungkin bilangnya ahli matematika ya, Zaid bin Thabit itu. Selain ahli Quran, juga ahli fikih, terutama fikih waris. Jadi beliau yang ngitung pembagian ghanimahnya orang yang perang Tabuk, orang yang perang Tabuk, puluhan ribu orang, bagaimana cara bagi-bagi masing-masing orang dapat berapa? Itu yang bagi Zaid bin Thabit. Itu saya tidak tahu pakai algoritma apa atau pakai, minimal kalau kita ngerjakan pakai Excel ya sekarang. Minimal itu harus pakai Excel, dan beliau bisa kerjakan di zaman itu, artinya 1400-an tahun yang lalu ya. Dan ya tiap orang punya kontribusinya masing-masing. Dari hadis-hadis yang kita pelajari, tentu yang penting adalah niat ikhlas lillahi ta'ala, apapun yang menjadi kontribusi kita ya, setelah tentunya kewajiban fardu ain kita terpenuhi niatnya, dan tidak melanggar, tidak sampai menghancurkan rumah keislaman kita ya, rumah Islam kita, rumah iman kita ya, maka kita bisa berkiprah sesuai dengan apa yang Allah bukakan dari kita, terhadap kita. Dan menarik tadi yang Pak Wisnu sampaikan ya, apapun yang Allah bukakan ini enggak kebenaran, enggak kebetulan gitu. Allah pilih kita jadi seperti ini, tentu ada istilahnya, ada peran yang diinginkan. Seperti para sahabat punya kekhususan masing-masing, itu peran yang Allah inginkan dari mereka, Allah telah mengatur ya, maka Allah telah memilihkan jalan-jalan kepahlawanan, kalau istilah Anies Mata ya. Tiap orang punya jalan kepahlawanan mereka sendiri, maka tinggal mereka mengusahakan itu sebaik mungkin. Ya Pak Hadi ya, istilahnya apa? No ribet ya. Ya betul juga, artinya keyword malam ini no ribet ya. Apa yang Allah bukakan kepada kita, maka optimalkan sebaik mungkin. Ya, optimalkan sebaik mungkin dan isi kewajiban kita jangan sampai lepas. Dan menarik tadi pertanyaan Kang Rahmat, saya mumpung ingat nih Kang Rahmat, kalau boleh nambahkan dan semoga bermanfaat. Ini terkait dari tambahan-tambahan tadi, adanya hal-hal yang sifatnya sunnah dan makruh, ini kembali ke mengakomodasi keberagaman kita. Karena ada sebagian yang mudah untuk meninggalkan sesuatu, ada sebagian yang bagi dia masih berat untuk meninggalkan sesuatu, tapi alhamdulillah itu masih hukumnya makruh. Sehingga kita masih mengakomodir, oke lah, boleh itu bagi seseorang untuk tetap dengan hal-hal yang tidak baik, tetapi
bagaimanapun syariat membolehkan itu dan tidak ada hak siapapun untuk melarang itu sampai levelnya haram, karena syariat tidak mengharamkan dan tidak ada seorang pun yang boleh mengharamkan hal tersebut. Sebaliknya ada sunnah-sunnah yang sebagian orang mudah mengerjakannya, sebagian orang mudah untuk saum misalnya, dan saumnya alhamdulillah tidak sampai wajib, sehingga ada yang Allah mudahkan saum maka dia unggul dengan saumnya, ada yang Allah mudahkan nge-zoom berbagi kebaikan via Zoom, Allah mudahkan dengan itu, ya, dengan bikin video-video yang baik misalnya. Ada yang Allah mudahkan dengan berbagai hal, maka itulah apa yang mereka berkembang dengannya. Jadi ada yang berkembang dengannya, ada yang harus diakui dia masih punya kelemahan-kelemahan, tetapi alhamdulillah syariat masih membolehkan hal tersebut, sambil tentu coba perbaiki terus. Kang Pak Hadi, apakah bisa berarti juga bahwa yang ribet-ribet adalah bukan bagian dari amalan salafus saleh? Ya, kembali ke alhamdulillah, jazakumullah khair pertanyaannya. Ini kembali ke pernyataannya Imam Nawawi di pembukaan sebenarnya tentang agama Allah SWT. Sebentar. Jadi Imam Nawawi ketika mensifati agama Nabi kita Muhammad SAW, beliau menyebutkan diantaranya adalah kemudahannya, kemudahan dari agama ini, ya, kemudahan dari agama Nabi kita Muhammad SAW. Istilah beliau wasamahatuddin. Samahatuddin di antara penjelasan Ibnu Hajar al-Haythami adalah bagaimana agama ini samahah dalam artian toleransi dan memudahkan. Ya. Dan Nabi kita SAW di antara sunnahnya adalah kalau ada dua urusan yang berbeda, dua opsi, beliau pilih yang mudah. Jadi beliau pilih yang no ribet tadi, yang lebih simple, lebih sederhana, kurang begitu. Kang Rahmat bertanya, yang ribet ini juga perlu jelas maksudnya apa? Santiwati untuk itu menjadi alasan seorang untuk tidak menjalankan sebuah amalan. Ya, apa ya? Yang tidak ribet itu ya yang tidak dipersulit lah, Kang Rahmat ya. Wallahu a'lam. Misalnya seorang suami harus menafkahi istrinya, bicara tentang tidak menjalankan sebuah, maka ya selama dia bisa menafkahi tanpa harus menjadi PNS lah, tanpa harus menjadi apapun yang orang bikin ribet, yang menjelaskan yang penting dia bisa menafkahi istrinya dengan jalan yang halal, ya, halalan thayyiban, ya, itu satu. Lalu contoh-contoh lainnya amalan-amalan yang bisa dikerjakan dengan mudah tanpa ada tambahan persyaratan yang diada-adakan, yang membuat ribet. Ini tentu berbeda dengan istilahnya kontrak atau perjanjian. Ya. Maka setelah kita sepakat dengan kontrak, karena tadi tidak menjalankan sebuah amalan, khususnya amanahnya, maka selama itu ada kontraknya, ya, maka seorang muslim kerjakan sesuai dengan kontraknya. Ya. Kecuali dia mau membatalkan kontrak, maka ikuti apa yang disebutkan dalam kontrak, bagaimana cara membatalkan kontrak. Ada caranya untuk membatalkan kontrak biasanya. Dia harus bayar berapa, ya sudah, dia bayar dengan gentle, dia harus bayar dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu ya Kang Rahmat ya. Contohnya ribet ya gampangnya seperti orang Yahudi tadi. Disuruh nyembeli sapi, dibikin ribet gitu. Padahal nyembeli sapi ya sembeli sapi. Atau contohkan Kang Wisnu tadi, disuruh memecahkan sebuah masalah, bebas sebenarnya pakai algoritma apa, bahkan nggak usah pakai coding pun mungkin boleh ya Pak Wisnu. Dia pakai Excel aja boleh. Tapi lalu dia bertanya membuat urusannya jadi ribet. Apakah harus bikin program sendiri? Nah, itu jadi ribet. Apakah nanti udah bikin program, apakah harus Windows atau Linux? Wah, lebih ribet lagi karena kalau pilih salah satu ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Itu contoh yang membuat hal yang simple menjadi lebih ribetnya. Dan alhamdulillah insya Allah secara umum urusan agama dan dunia ini simple. Yang bikin ribet memang perhiasan-perhiasannya yang bikin menjadi lebih ribet. Wallahu a'lam.
dan kita coba minimalisirnya. Bisa ngasih contoh nggak? Waktu saya dulu nikah, saya nggak nanya mau di seperti apa. Pokoknya saya punya uang sekian, terserah walimahnya seperti apa. Saya gitu. Oh gitu ya. Untuk walimah ya. Tapi kalau mahar kan jelas. Kalau walimah saya cuma uang segini. Terus gitu aja saya. Itu